bibliologi? Ya, doktrin tentang Alkitab atau fakta-fakta penting mengenai firman Allah, mengenai Alkitab. Dan kita akan coba belajar bibliologi ini, membagi ke dalam beberapa bagian supaya lebih mudah dimengerti dan lebih mudah diuraikan juga itu ya. Tapi sebelumnya coba kita lihat dulu Alkitab saudara itu. Alkitab saudara walaupun kelihatannya itu cuma sebuah buku tebal, tapi sebetulnya ada banyak buku di sini ya. Ada banyak buku. Nah, sebetulnya Alkitab ini bisa dibagi ke dalam dua bagian. Alkitab saudara itu ada dua bagian yang kita namakan apa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau dibuka itu jelas dari Kejadian sampai dengan Nabi Maliaki namanya itu Perjanjian Lama, bukan? Sedangkan dari Injil Matius sampai ke dalam Kitab Wahyu itu Perjanjian Baru. Memang ini Perjanjian Baru lebih tipis dari Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama sendiri kalau saudara perhatikan ada terdiri dari beberapa buku, yaitu seluruhnya ada berapa buku? Masih ingat? 39 buku. Sedangkan Perjanjian Baru 27 buku. Jadi total general semuanya ada 66 buah buku. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Alkitab itu sebetulnya tidak lain sebuah perpustakaan yang cukup besar, bukan? Ada 66 buku. Itu siapa yang punya di sini? Saudara yang punya itu 66 buku. Wah, perpustakaan cukup banyak itu, perpustakaan pribadi. Kalau bisa punya 66 buku. Dan sebetulnya kita bisa bagi ini Perjanjian Lama itu yang 39 buku ini menjadi itu 5, 12, 5, 17. Jadi 5 buku, 12 buku, 5 buku, 17 buku. Kita bisa bagi demikian itu. Sedangkan yang Perjanjian Baru itu yang 27 buku kita bisa bagi begini, mungkin itu 5, 21 dan 1 gitu ya. Jadi ini jumlahnya 39, ini jumlahnya 27 buku. Nah, mari kita lihat yang 5 buku dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang 5 buku ini biasa disebut Pentateuch. Pentateuch. Pernah dengar nama ini? Pentateuch, kata penta itu berapa? 5, bukan? Pentateuch. Atau sering saudara dengar itu juga disebut hukum Taurat, ya. Taurat Musa. Itu sebetulnya kelima buku pertama di dalam Perjanjian Lama. Siapa yang hafal itu urutannya, kelima buku ini? Deborah? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ini yang biasa disebut kelima kitab Nabi Musa, ya kan? Kelima kitab Nabi Musa disebut juga Taurat Musa. Dan kelima buku ini biasanya disebut Pentateuch. Lantas setelah kitab Ulangan yang terakhir, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Setelah kitab Ulangan itu ada 12 kitab histori atau kitab sejarah yang bersifat sejarah, terutama sejarah orang Israel itu. Nah, itu mulai dari setelah Ulangan, setelah Musa meninggal, itu penggantinya saudara ingat siapa? Yosua, bukan? Nah, mulai dari kitab Yosua sampai dengan kitab Ester. Yosua sampai Ester itu ada 12 kitab. Itu adalah kitab sejarah. Jadi di dalamnya ada kitab apa? Hakim-hakim, ada raja-raja, ya kan? Ada Samuel, gitu. Sampai Ester itu 12 kitab, itu disebut kitab sejarah. Lantas setelah itu ada 5 kitab syair, poet, bahasa Inggrisnya poet, tulisannya poet, syair. Itu mulai dari mana? Setelah Ester apa? Ayub, masih ingat? Ayub baru Mazmur, bukan? Lantas Amsal dan seterusnya sampai kepada Kidung Agung. Nah, itu ada 5 kitab. Itu dari Ayub sampai Kidung Agung itu disebut kitab syair. Kemudian yang 17 ini 17 kita mengatakan kitab-kitab profesi. Profesi artinya nubuatan. Nah,
Kita bisa bilang juga kitab para nabi ya. Kitab para nabi ada 17 kitab para nabi. Sebetulnya 17 kitab para nabi ini bisa dirinci lagi menjadi 2. Itu 5 dan 12 lagi. Jadi sebetulnya gampang menghafalkan kitab-kitab perjanjian lama. 5, 12, 5, 12, 5, 12. Enak ya? Menjadi 5 dan 12 lagi. Maksudnya dari 17 kitab nabi ini ada 5 kitab pertama. Nabi Yesaya, ya kan? Nabi Yeremia, kemudian Nabi siapa lagi? Ezekiel, kemudian Daniel. Nah, itu ada 5 kitab. Dari Yesaya sampai kitab Daniel itu dinamakan 5 kitab nabi-nabi besar. Bukan berarti nabi itu lebih besar daripada nabi-nabi lainnya, tapi mungkin karena lebih tebal bukunya itu. Seperti kitab Nabi Yesaya aja itu tebal sekali ya, banyak pasalnya. Lantas yang 12 kita namakan kitab nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil ini dari Hosea sampai ke Maleaki. Dari Hosea sampai ke Maleaki. Nah, Maleaki saudara tahu itu akhir daripada kitab perjanjian lama. Jadi kitab perjanjian lama keseluruhannya jadi kejadian. Dari kejadian sampai kepada Nabi Maleaki itu total general ada 39 buku atau 39 kitab. Nah, ini bagian pertama dari Alkitab. Jadi Alkitab dibagi dua bagian besar. Perjanjian lama tadi dan perjanjian baru. Nah, sekarang perjanjian baru. Kita masuk dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ini 27 buku. Nah, pembagiannya 5, 21, 1. 5, 21, 1. Jumlahnya 27 bukan. Nah, yang 5 ini, yang 5 kita bisa mengatakan bahwa ini adalah histori. Seperti perjanjian lama ada 12 kitab histori, sejarah Israel itu. Nah, perjanjian baru juga ada 5 kitab histori. Tapi 5 kitab histori dalam itu perjanjian baru ini bisa dibagi 2, 4 dan 1. 4 dan 1. Yang 4 itu yang kita kenal sebagai keempat kitab Injil. Bukan ada 4 Injil, Injil hanya ada 1. Injil artinya kabar baik. Gospel itu kabar baik, good news itu kabar baik, artinya kabar baik hanya ada 1. Itu kabar baik bagi orang berdosa. Orang berdosa sekarang itu boleh datang untuk mendapat keampunan dosa dengan cuma-cuma, asal mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Boleh datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Itu intinya kabar baik itu tadi. Jadi bukan maksudnya ada 4 Injil, hanya ada 4 kitab ya, yang menulis tentang Injil, yaitu Matius dari perumuran apa? Matius, Markus, siapa tahu lagi urutannya? Lukas dan Yohanes. Baik. Jadi kitab perjanjian baru dimulai oleh kitab Matius. Nah, ini kita menamakan Injil Matius. Kemudian Injil Markus, lantas Injil Lukas, lantas Injil Yohanes yang keempat, kan? Nanti kita akan itu belajar mengenai 4 kitab Injil itu kalau nanti sudah waktunya. Nah, yang satu yang juga termasuk kategori kitab sejarah, setelah Injil Yohanes ada kitab apa? Kisah para Rasul. Saudara ingat bukan? Kisah para Rasul. Sebetulnya itu mengenai riwayat berdirinya gereja yang mula-mula, mengenai riwayat pekerjaan Roh Kudus di kalangan orang Kristen pertama pada waktu itu. Itu kitab Kisah para Rasul. Di sana ada banyak itu cerita mengenai catatan mengenai perjalanan penginjilan dari Rasul Paulus sendiri, kan? Lantas 21 kitab apa ini dalam perjanjian baru? Ini kita menamakan 21 epistles. Epistles itu artinya surat-surat kiriman. Surat-surat kiriman itu ini juga bisa dibagi 2 macam. Dari 21 ini kita bisa bagi 14 dan 7. Ya, jadi jumlahnya kan 21. 14 dan 7. Nah, apa maksudnya dibagi menjadi 14 dan 7? Maksudnya dari antara seluruh 21 surat-surat kiriman ini, jadi surat-surat yang dikirim oleh rasul-rasul ya. Kalau surat Ibrani termasuk. 14 surat itu dari mulai surat pertama, surat kiriman pertama urutannya setelah kitab Kisah para Rasul apa? Surat Roma. Jadi dari surat Roma sampai surat Ibrani itu ada 14 surat kiriman. Itu kalau surat Ibrani termasuk di dalamnya, maka 14 surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ini adalah 14 surat-surat kiriman yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sebetulnya ada sebagian orang yang
yang berpendapat lain bahwa yang mengatakan bahwa surat Ibrani itu tidak ditulis oleh Rasul Paulus, katanya ditulis oleh rasul yang lain. Nah, kalau begitu berarti Rasul Paulus hanya menulis berapa? 13 surat. Ya. Tapi sebagian orang lain mengatakan, oh enggak, surat Ibrani ditulis oleh Paulus. Nah, kalau begitu 14. Makanya saya mengatakan, kalau surat Ibrani itu ditulis oleh Paulus, berarti ada 14 surat kiriman yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, sisanya 7 surat kiriman itu ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Misalnya siapa? Rasul Petrus, Rasul Yohanes, ya kan? Nah, kemudian tinggal satu buku atau satu kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, ini termasuk dalam kategori sama seperti Perjanjian Lama kan 17 kitab profesi, bukan? Perjanjian Baru juga itu ada satu kitab profesi, satu kitab nubuatan, yaitu kitab yang paling akhir di dalam Alkitab, namanya apa? Wahyu. Nah, semua sudah tahu kitab Wahyu. Bagus. Itu kitab yang sangat terkenal, bukan? Kalau Wahyu siapa yang nggak tahu? Nah, ada satu kitab Wahyu dan kebetulan namanya kitabnya juga Wahyu, sama itu. Namanya kitabnya juga Wahyu. Nubuatan, itu merupakan kitab nubuatan. Oh, maaf. Maksud saya ada satu kitab nubuatan yang nama kitabnya adalah Wahyu, kitab Wahyu. Jadi total general keseluruhannya berapa? 5 tambah 21 tambah 1 ada 27. Kitab Perjanjian Baru. Nah, kalau kita jumlah sekarang, Perjanjian Lama tadi ada 39, Perjanjian Baru ada 27, berarti seluruh Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Ya, cukup jelas ini? Ya, ada pertanyaan di sini? Tidak ada ya, cukup terang. Baik, kalau cukup terang nanti kita sebentar lagi akan lanjutkan. Sudah lihat Alkitab kita selalu kelihatan hanya satu buku, kelihatan seluruhnya itu ada seperti ini ya. Kita kalau mengerti ini nanti kita bisa lebih gampang mengerti isi Alkitab. Nah, tentang Alkitab itu sendiri, kita tahu Alkitab itu firman Allah. Dan Alkitab itu ada pepatah yang mengatakan begini di dalam bahasa Inggris, read it to be wise, believe it to be safe, practice it to be holy. Nah, read it to be wise, maksudnya bacalah isinya supaya Anda bijaksana. Lantas, believe it to be safe, percayailah isinya supaya Anda selamat. Lantas, practice it to be holy, lakukanlah, praktekkanlah isinya supaya Anda kudus, menjadi kudus. Jadi, Alkitab hanya dibaca saja tidak cukup, perlu dipercayai. Tapi dibaca dan dipercayai juga masih kurang, perlu dipraktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Jadi Alkitab yang berguna hanyalah Alkitab yang dibaca supaya kita bijaksana, dan dipercayai supaya kita selamat, dan juga dipraktekkan dalam hidup kita, dilakukan dalam hidup kita supaya kita menjadi kudus. Baik. Beberapa pembagian untuk belajar bibliologi. Jadi bibliologi kita akan bagi itu menjadi beberapa bagian, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kata bibliologi ini kita akan belajar doktrin atau ajaran tentang Alkitab, bukan? Atau fakta-fakta penting mengenai Alkitab. Bibliologi ini dari kata biblos, artinya kitab. Artinya kitab, tapi maksudnya itu kitab itu, bukan kitab sembarang kitab, tetapi kitab itu. Kitab yang mana? Ya, kitab yang ini. Maksudnya menunjuk kepada firman Allah. Jadi bibliologi adalah doktrin atau ajaran tentang firman Allah, tentang Alkitab ini, tentang kitab itu, bukan kitab sembarangan, bukan yang lain, tapi yang ini. Dan kita akan belajar itu bibliologi ini dengan membagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama nanti kita akan belajar dulu tentang revelasi, dari bahasa Inggris revelation, revelasi. Kedua itu inspirasi. Yang ketiga
tentang kanon dan otoritas. Lantas keempat tentang animasi. Kelima tentang iluminasi. Lantas keenam itu preservasi. Lalu ketujuh yang terakhir interpretasi. Saya harap dalam beberapa hari ini kita bisa menyelesaikan dari revelasi sampai kepada interpretasi, sehingga dengan demikian bibliologi bisa selesai. Revelasi ini dari kata bahasa Inggris revelation, itu maksudnya pernyataan. Sebetulnya artinya pernyataan, tapi lebih baik diterjemahkan wahyu. Jadi belajar revelasi berarti nanti kita akan belajar mengenai pewahyuan Alkitab. Kemudian inspirasi, ini dari kata inspiration, itu ilham. Ya. Jadi di sini jelas kita akan belajar tentang pengilhaman Alkitab. Loh Pak, pewahyuan dan pengilhaman, wahyu dan ilham ini nggak sama? Tidak sama, lain. Jadi jangan dicampur aduk. Di dalam teologi saudara akan belajar banyak istilah yang masing-masing mempunyai maksud yang khusus. Terjadinya kekacauan konsep dan pemahaman Alkitab itu karena istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab kita campur aduk. Misalnya pencobaan dengan ujian dicampur aduk, baptisan roh dengan kepenuhan roh dicampur aduk, itu tidak sama. Karunia Roh Kudus dengan itu dipenuhi Roh Kudus itu lain, tidak sama. Jangan dicampur aduk semua. Israel dan gereja itu beda. Israel bukan gereja, gereja bukan Israel. Ada banyak hal lain itu, pahala dan keselamatan itu lain. Begitu juga mengenai soal wahyu, ilham, itu beda. Yang ketiga, kita juga akan nanti lihat itu kanon dan otoritas. Apa itu kanon? Yaitu mengenai masalah, tadi itu kita lihat Alkitab ini sebetulnya terdiri dari berapa buku? 66 buku yang diakui sah sebagai firman Allah. Kok 66 buku itu? Kok enggak 40 buku? Kok enggak 70 buku? Kok enggak 100 buku? Ya kan, itu namanya kanon. Maksudnya bagaimana duduknya sesuatu buku di dalam Alkitab. Atas tentu itu menyangkut otoritasnya. Karena kalau diakui sebagai kanon, maksudnya diakui sebagai firman Allah, diakui masuk ke dalam 66 buku itu, berarti kitab itu mempunyai otoritas ilahi bahwa itu adalah firman Tuhan. Kita akan belajar juga tentang animation ini, bahwa Alkitab itu maksud saya Alkitab itu hidup gitu ya, bukan satu buku yang mati. Firman Allah itu hidup. Seperti dalam Ibrani dikatakan, bukan? 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang. Kita akan belajar juga yang kelima, illumination. Itu bagaimana Roh Allah pada waktu saudara mempelajari, membaca, merenungkan isi Alkitab, Roh Allah itu dapat menerangi mata rohani saudara sehingga saudara bisa terbuka dan mengerti akan maksud firman Tuhan. Itu iluminasi. Jadi diterangi, penerangan. Negara aja ada departemen penerangan, bukan, supaya rakyatnya itu mengerti. Sama dengan ini, Alkitab juga iluminasi. Allah memberikan penerangan kepada kita supaya kita bisa mengerti maksudnya firman Tuhan. Preservation itu bagaimana Alkitab dijaga oleh Allah sendiri. Jadi usianya sudah berapa lama ini, ribuan tahun sampai sekarang, tetap Alkitab tetap ada. Tetap itu tidak bisa dimusnahkan, malah bertambah banyak. Itu yang menjaga, memelihara Alkitab, Allah sendiri. Ini namanya preservasi. Terakhir kita akan nanti belajar mengenai interpretation, bagaimana menafsirkan isi Alkitab. Itu penting sekali. Bagaimana menafsirkan isi Alkitab itu. Nah, jadi nanti kita akan belajar satu persatu. Kita akan mulai dari revelasi sekarang ya. Ada pertanyaan di sini, saudara? Cukup terang? Pertama, mengenai bibliologi kita akan belajar tentang revelation, revelasi. Kita coba terjemahkan itu menjadi revelasi.
istilah itu ya, revelasi lebih Indonesiawi. Di sini artinya tadi apa? Pewahyuan. Pewahyuan Alkitab. Nah, apa artinya wahyu? Apa artinya itu? Alkitab ini wahyu Allah. Oh, ini wahyu Allah. Oh, ini diwahyukan oleh Allah. Apa itu artinya? Saya tertidur nyenyak, tiba-tiba jam 12 bangun, jam 2 malam bangun atas melihat sesuatu, begitu? Apa maksudnya ini? Pewahyuan. Diwahyukan. Oh, ini wahyu Allah. Kata wahyu itu artinya apa? Memang kata wahyu dalam bahasa Inggris itu dari kata revelation, itu diterjemahkan langsung wahyu. To reveal, menyatakan gitu ya. Mungkin lebih baik itu saudara langsung catat saja mengenai maksudnya wahyu. Maksudnya wahyu di sini adalah Allah memberitahu kepada manusia apa yang manusia tidak akan pernah mengetahuinya kalau tidak diberitahu. Agak bingung? Saya ulangi. Allah memberitahu kepada manusia apa yang manusia tidak akan pernah mengetahuinya kalau tidak diberitahu. Jadi pewahyuan atau wahyu ini sebetulnya maksudnya itu sederhana sekali. Maksudnya itu sebetulnya pemberitahuan. Pemberitahuan. Cuma pemberitahuan dari antara pencipta kepada ciptaannya. Dulu waktu kita sekolah sering di sekolah kita ada di papan tulis ditulis ya, pemberitahuan. Hari ini anak-anak pulang jam 9 pagi. Sering kan ada pemberitahuan semacam begitu. Atau mulai minggu depan kita libur selama 2 minggu misalnya. Ada pemberitahuan kan? Nah, itu pemberitahuan maksudnya murid-murid sekolah itu diberitahu sesuatu, diberitahu apa? Ya mengenai liburan atau mengenai jam sekolah atau mengenai pelajaran atau apa. Pokoknya diberitahu sesuatu yang murid-murid itu tidak akan pernah tahu kalau tidak diberitahu oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Yang memberitahukannya lewat papan pengumuman misalnya, ya kan? Nah, kalau sekarang kepala sekolah memberitahu kepada murid atau manusia memberitahukan kepada manusia, ini namanya pemberitahuan. Nah, kalau Allah memberitahu kepada manusia, ini namanya pewahyuan. Nah, itu maksudnya. Terus? Jadi jangan berpikir yang mistik-mistik, yang aneh-aneh tentang wahyu. Bukan istilah wahyu itu, terutama untuk kita orang Jawa ya, bahwa itu asosiasinya sudah macam-macam itu ya, yang namanya wahyu itu. Menurut konsep Alkitab tidak, itu sederhana sekali. Allah memberitahu kepada manusia. Yang memberitahu Allah, bukan orang lain, bukan malaikat, bukan setan, bukan iblis, tapi Allah memberitahu sesuatu kepada manusia. Yang memberitahu apa? Ya, banyak topiknya. Tapi yang jelas kalau Allah tidak memberitahukan itu, manusia tidak akan pernah tahu. Misalnya, contohnya Allah memberitahu apa? Di dalam Alkitab, nah, karena Alkitab ini kita namakan wahyu Allah, berarti maksudnya di dalam Alkitab ini ada pemberitahuan dari Allah mengenai sesuatu, ya kan? Contohnya, misalnya tentang surga. Dari mana kita tahu tentang surga? Coba saya mau tanya. Dari buku karangannya Sultan Takdir Ali Syabana? Tidak, ya. Tidak. Dari novelnya Margate, you tahu mengenai surga? Enggak. Dari mana you tahu mengenai surga? Dari dalam Alkitab. Dari wahyu Allah. Dari Allah memberitahukan kepada kita di dalam Alkitab ini bahwa ada surga, bahwa surga itu begini, begitu. Yang kalau dia tidak memberitahu, dia tidak mewahyukan, kita tidak akan pernah tahu mengenai surga. Lagi mengenai apa? Mengenai penciptaan, bukan? Sampai sekarang para ahli ilmu pengetahuan itu mereka pusing, luar biasa itu ingin mengetahui mengenai asal usul alam semesta. Dari mana datangnya alam semesta ini? Sampai ada banyak teori, bukan? Ada teori Big Bang. Katanya dulu itu ada satu ledakan besar, gitu, lantas terjadi alam semesta ini. Lantas jadi matahari, jadi planet lain, jadi galaksi, jadi apa macam-macam.
Tapi itu pun para ahli itu masih bingung, ya. Semuanya bingung masih. Dari mana asalnya mulanya alam semesta? Tapi kalau kita mau kembali membaca kita tahu asal mulanya semua ini diciptakan oleh Allah. Karena Allah memberitahukan di sini, Allah mewahyukan. Kalau saya bilang Allah mewahyukan berarti Allah memberitahukan, itu aja artinya. Allah memberitahukan. Yang kalau Allah tidak memberitahukan, kita tidak akan pernah tahu bahwa jadi saya ini diciptakan oleh Allah. Jadi ini ada bumi, ada langit, ada bintang diciptakan oleh Allah. Allah yang memberitahukan. Misalnya lainnya mengenai apa? Alkitab membahas apa saja? Ada banyak topik. Bahas dosa misalnya. Dari mana you tahu mengenai dosa? Bagaimana you tahu itu kebusukan dosa dan itu seluk-beluk dosa dan seriusnya dosa? Hanya dari Alkitab, dari wahyu Allah, karena Allah memberitahu bahwa Dia adalah Allah yang suci yang membenci dosa, dan Dia memberitahu kepada kita tentang dosa, bahwa dosa itu, karena dosa itu dengan segala konsekuensinya sudah menyebabkan maut dalam hidup manusia dan sebagainya. Nah itu termasuk mengenai neraka, mengenai maut, mengenai jalan keselamatan. Dari mana you tahu bahwa untuk masuk surga itu you harus lewat salib Yesus, harus percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Juru Selamat? Dari mana kita tahu semua? Dari Alkitab. Allah mewahyukan, Allah memberitahukan. Dari mana kita tahu bahwa kita disediai hidup yang kekal kelak untuk semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Alkitab. Jadi di dalam Alkitab Allah memberitahukan kepada kita banyak perkara tentang penciptaan, tentang kita sebagai manusia, tentang dosa, tentang jalan keselamatan, tentang hidup kekal, tentang keampunan dosa, tentang warisan ya di masa yang akan datang dan semuanya. Nah itu semua kita peroleh, kita tahu oleh karena Allah memberitahukan kepada kita, dan itu kita sebut wahyu. Makanya Alkitab dinamakan wahyu Allah, karena di dalam inilah Allah memberitahukan kepada kita banyak perkara yang kalau tidak diberitahukan kita tidak akan pernah tahu. Jelasin. Itu wahyu. Coba kita lihat satu ayat. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, saudara perhatikan, itu nanti saya tanya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Nah, sekarang perhatikan itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah lihat, itu juga ada konsep di sini. Di sana kelihatan ada Allah, bukan? Allah. Ya. Allah mau menyatakan itu kepada siapa? Manusia. Kepada manusia. Namanya Yohanes. Mau menyatakan apa? Menyatakan mengenai apa yang akan segera terjadi. Bukan mengenai dosa, bukan mengenai neraka, bukan apa itu, karena itu sudah ada di depan ya. Khusus di dalam kitab Wahyu itu Allah mau menyatakan kepada Yohanes mengenai apa yang harus segera terjadi. Jadi maksudnya ya kejadian-kejadian di akhir zaman nantinya bagaimana. Nah, untuk itulah makanya dikatakan inilah wahyu. Jadi tidak lain itu bahwa Allah mau menunjukkan, mau memberitahu, mau menyatakan kepada Yohanes sesuatu. Kebetulan sesuatu di sana itu mengenai apa yang terjadi di akhir zaman. Itu wahyu. Wahyu sebetulnya ya sederhana pengertiannya, yaitu Allah ingin memberitahu sesuatu. Allah ingin memberitahu sesuatu. Jadi makanya tadi dalam definisinya kita ingat, bukan, wahyu tidak lain adalah Allah memberitahukan kepada manusia apa yang manusia tidak akan pernah mengetahuinya kecuali diberitahu oleh Allah. Nah, contohnya yang jelas dalam kitab Wahyu ini, kalau Allah tidak memberitahu kepada Yohanes apa yang akan terjadi di masa depan, masa manusia bisa mengetahuinya? Walaupun dia ahli nujum, ahli rapal, bagaimana? Gak bisa dia tahu. Kalau Allah itu mengambil keputusan menutup layar masa depan itu untuk dirinya sendiri, tetap itu sebagai rahasia untuk kita, bagi kita. Tapi untuk kita sekarang orang kita bisa tahu masa depan. Karena apa? Karena Allah sudah memberitahu. Makanya itu dalam sana disebut inilah
Ya. Jadi dengan kata lain, inilah pemberitahuan sebetulnya itu. Kita terus. Jadi bagi kita sekarang jelas apa maksudnya Alkitab itu diwahyukan oleh Allah. Jadi artinya isinya Alkitab ini diberitahukan oleh Allah sendiri kepada manusia. Isinya apa? Ya macam-macam. Nanti kita akan pelajari. Ya, tentang manusia, tentang dosa, tentang kejatuhan, tentang itu kekekalan, tentang itu penciptaan, tentang surga, tentang neraka, tentang jalan keselamatan, tentang hidup kekal, tentang apa lagi itu, tentang keampunan dosa, dan ya, ada banyak itu lain-lain yang Allah beritahukan kepada kita di dalam Alkitab. Cuma ini yang perlu saudara ketahui. Yang diwahyukan atau yang diberitahukan oleh Allah di dalam Alkitab adalah segala sesuatu. Segala sesuatu ya. Jadi Allah mewahyukan apa saja itu kepada kita adalah segala sesuatu yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui, bukan yang ingin kita ketahui. Jadi apa yang saudara perlu ketahui tentang Allah sendiri, tentang Dia sendiri, Dia menyatakan dirinya di dalam Alkitab ini, kan? Ya kan, Dia memperkenalkan dirinya lewat Alkitab ini juga. Jadi apa saja yang saudara perlu ketahui, apa yang saudara butuh untuk diketahui, itu oleh Allah sudah lengkap ditulis, dinyatakan, diberitahukan di dalam Alkitab ini. Bukan apa yang saudara ingin ketahui, tidak. Mengerti? Yang menjadi pertanyaan untuk kita sekarang adalah begini. Masih mengenai masalah pewahyuan ini. Bagaimana sekarang itu kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa Alkitab ini benar-benar wahyu Allah? Alkitab itu adalah firman Allah, ya kan? Kalau ini wahyu Allah kan berarti firman Allah. Kalau ini bukan wahyu Allah, ini bukan firman Allah. Nah sekarang pertanyaannya yang sangat penting adalah bagaimana kita tahu atau bisa tahu bahwa Alkitab ini wahyu Allah. Dari mana kita bisa tahu? Karena kitab-kitab lain bisa aja mengklaim sebagai wahyu Allah, ya pada. Seperti saudara sendiri tahu, ada banyak kitab-kitab lain yang mengklaim dirinya sebagai firman Tuhan. Tetapi sebetulnya satu-satunya kitab yang diwahyukan Allah adalah Alkitab ini. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini benar-benar diwahyukan oleh Allah, bukan karangannya manusia belaka? Ada beberapa sebab yang bisa membuat kita yakin bahwa Alkitab adalah wahyu Allah, yang bisa meyakinkan kita bahwa Alkitab itu wahyu Allah. Yang pertama, secara singkat ya. Yang pertama itu ini wahyu Allah oleh karena sifatnya. Sifatnya Alkitab itu sendiri. Sifatnya yang khusus. Itu menyatakan jelas Alkitab ini lain daripada buku yang lain. Misalnya ya, yang terang aja, kuasanya. It's power. Alkitab ada power, ada kuasa, ada kekuatan di dalamnya, ada hidup di dalamnya. Nah ini aneh sekali ya, kalau buku lain itu, buku buatan manusia, karangan manusia, itu seperti satu buku yang mati. Misalnya, you membaca satu buku, misalnya apa? Saya misalnya disuruh membaca novel, atau novel, baca novel. Jangankan suruh baca novel itu 2 kali. Untuk saya 1 kali itu cukup. Itu malah lebih dari cukup ya, mungkin hanya 1/4 dari itu saya sudah geletak. Bagi saya itu tidak tertarik untuk mengulang membaca novel itu lagi. Paling tidak lihat isinya. Tetapi Alkitab itu lain. Ini aneh sekali. Saya membaca Alkitab 14 kali, lebih dari 14 kali. Paling sedikit 14 kali yang saya ingat. Tetapi Alkitab selalu baru bagi saya. Begitu saya membaca lagi selalu baru. Itu aneh. Setiap pagi saya membuka Alkitab, membaca lagi. Sesuatu itu yang hidup dari dalamnya. Satu kekuatan, satu hidup, suatu power itu yang. Nah,
Sifat macam begini aja ini menyatakan kepada kita, ini satu kitab istimewa. Ini bukan sembarangan kitab, ini tidak sama dengan kitab-kitab biasa buatan manusia. Jadi sampai itu. Yang kedua, kita akan lihat bahwa Alkitab itu sendiri, mengklaim, tahu mengklaim ya, menyatakan, mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Nah, Alkitab sendiri mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Bagaimana kalau Anto mengarang sebuah buku, kemudian Anto menulis dalam bukunya itu, inilah firman Allah. Orang anggap, ya agak sinting ya kan? Atau isi buku ini adalah firman Allah. Wah, semua orang tertawakan itu. Semua orang bilang ini gila itu. Tetapi Alkitab itu aneh sekali. Dari permulaan sampai akhir, Alkitab terus-menerus mengklaim dirinya sebagai firman Allah. Karena dia memang firman Allah. Sering itu saudara menemukan kata-kata, inilah firman Tuhan, ya kan? Inilah firman Allah. Inilah firman Allah yang harus engkau tulis misalnya. Ada banyak kata-kata semacam begitu yang menyatakan bahwa Alkitab mengklaim dirinya sendiri adalah firman Allah. Dan coba itu kita lihat satu ayat misalnya dalam Keluaran, Exodus itu Keluaran ya. Keluaran 34 ya. 34. Kita lihat ayat 27. Keluaran 34 ayat 27. Ayat 27. Ini satu contoh. Misalnya dalam ayat ini ada berbunyi begini atau tertulis begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Nah, perhatikan di sana. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Ini dengan kata lain ini mengklaim bahwa yang tertulis di sini adalah firman Tuhan. Nah, itu satu contoh ya. Ada banyak contoh-contoh lain yang kita tidak punya waktu untuk melihatnya sekarang di sini. Tapi saudara akan menemukan banyak ya, ayat-ayat semacam itu. Terutama dalam perjanjian lama itu, inilah firman Allah, inilah firman Tuhan, dan seterusnya. Jadi kita bisa tahu ini betul-betul firman Tuhan karena Alkitab sendiri mengklaim dirinya bahwa dia adalah firman Tuhan. Tidak ada buku lain yang berani demikian. Lantas yang ke berapa? Tiga. Yesus Kristus sendiri dan rasul-rasul, mereka itu mengakui dan mensahkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Nah, ingat pada waktu zaman Yesus dan zaman rasul-rasul, Alkitab Perjanjian Baru kan belum ada. Belum kan? Belum ditulis kan? Jadi yang ada cuma Alkitab Perjanjian Lama. Jadi Yesus dan murid-muridnya, yaitu rasul-rasul, mereka mengakui, dan mereka mensahkan, mereka menerima apa? Perjanjian Lama seluruhnya sebagai firman Allah. Coba itu kita lihat ya, Lukas 24 ini salah satu contoh aja. Lukas 24, kita lihat ayat 27 misalnya. Lukas 24 ayat 27. Nah, ayat 27. Siapa sudah ketemu? Atau saya bacakan ya, ayat 27. Lalu ia di sini Yesus itu menjelaskan kepada mereka, waktu ketemu murid-muridnya itu, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, perhatikan ini. Tadi kita sudah menerangkan, Perjanjian Lama itu dimulai oleh 5 kitab disebut Pentateuch, 5 kitab Musa. Diakhiri dengan 17 kitab apa? Nabi. Dan di dalam ayat itu, perhatikan lagi ayat itu, Yesus kelihatan menguraikan kepada murid-muridnya yang ketemu waktu di jalan itu ya. Menguraikan dari seluruh kitab suci, dikatakan di sana, seluruh kitab suci, yaitu mulai dari kitab Musa, ini Pentateuch, sampai kepada kitab Nabi. Nah, itu aneh sekali. Dengan kata lain, Yesus itu menguraikan kebenaran kepada murid yang sedang ketemu di jalan itu
Dengan kata lain, Yesus menguraikan kebenaran memakai perjanjian lama keseluruhan. Nah, ini apa artinya? Artinya Yesus mengakui perjanjian lama seluruhnya itu firman Allah. Dia pakai itu sebagai dasar. Dia menjelaskan kepada muridnya. Nah, lebih terang sekarang. Jelas itu. Jadi tadi karena kita sudah belajar sedikit itu rangka dari perjanjian lama, sekarang kita mengerti bunyinya ayat itu, bukan dalam Lukas. Waktu ayat itu mengatakan Yesus menjelaskan dari seluruh kitab suci, mulai dari kitab Nabi Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Nah, saudara akan terang sekarang. Oh, perjanjian lama kalau begitu. Ya benar. Perjanjian lama kalau begitu. Kan perjanjian lama itu 5 kitab, mulai dari 5 kitab Musa, 12 kitab apa? Sejarah. Kemudian berapa? 5 lagi kitab syair, lantas 17 kitab Nabi-Nabi, ya kan? Ini sedikit intermezzo. Sekarang bisa melihat gunanya belajar teologi ya. Belajar tadi misalnya yang sederhana tadi pembagian perjanjian lama. Mungkin sudah ayat 44 itu bunyinya kita apa? Dalam perjanjian baru kita sudah belajar bahwa 21 ya. Itu apa? 21 surat-surat kiriman itu kan ditulis oleh rasul-rasul. Nah, bagaimana itu kita bisa menerima itu sebagai wahyu Allah? Yang menulis rasul-rasul. Ya, kita tahu rasul-rasul menerima otoritas dari Kristus. Jadi rasul-rasul menerima wewenang dari Kristus, menerima wewenang otoritas dari Kristus. Jadi itulah sebabnya ajaran rasul-rasul diterima sebagai firman Allah, karena rasul-rasul menerima wewenang langsung atau otoritas langsung dari Kristus. Nah, coba kita lihat itu misalnya Matius 16 ya. Matius 16 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Matius 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, dengarkan ini Yesus berkata kepada Petrus, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." 19, "Kepadamu," nah perhatikan ini otoritas wewenang yang Yesus berikan kepada rasul-rasulnya. "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Nah, itu satu contoh pemberian wewenang dari Yesus kepada muridnya. Nah, misalnya lagi Lukas 10. Lukas 10 ayat 16. Dalam teologi ini memang harus membuka banyak ayat ya. Lukas 10 ayat yang ke-16. "Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku." Ini Yesus bilang. Jadi seolah-olah apa yang muridnya katakan itu adalah Yesus sendiri yang mengatakannya, karena wewenang yang dia berikan, bukan? Atau otoritas yang dia berikan. Jadi barang siapa yang mana tadi? Yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, dia menolak aku. Barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku, menolak Allah. Jadi Yesus bilang kepada muridnya, kalau orang menolak kamu, berarti menolak aku. Kalau menolak aku, berarti menolak Allah. Jadi dengan kata lain, menolak muridnya, menolak apa yang dikatakan oleh muridnya, berarti menolak Allah. Karena wewenang yang ada, maka ajaran muridnya itu sama dengan firman Allah. Tapi wewenang macam begitu kan tidak diberikan kepada kita sekarang. Walaupun misalnya di gereja Katolik itu Paus tetap menganggap sebagai wakil Allah di dunia ya, sebagai keturunan rasul-rasul. Sebetulnya tidak pernah wewenang itu diberikan terus keluar dari 12 rasul itu. Hanya berhenti sampai 12 rasul itu. Tidak ada wewenang lagi diberikan kepada orang lain untuk berbicara atas nama Allah sebagai firman Allah. Tidak. Firman Allah sudah cukup hanya di sini. Coba lagi, misalnya satu lagi, Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara mungkin banyak tahu ayat ini, bukan? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, dia masih memberikan wewenang yang luar biasa ini kepada muridnya, kepada 12 muridnya. Coba dengarkan ini. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi." Jadi dengan kata lain, kamu akan bicara ganti aku. Itu kira-kira begitu maksudnya ya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Jadi kita melihat bahwa oleh karena sifat Alkitab yang begitu unik, kita tahu Alkitab itu adalah wahyu Allah. Kedua, karena Alkitab sendiri mengklaim dirinya sebagai firman Allah, maka kita tahu Alkitab adalah wahyu Allah. Dan kita tahu juga yang nomor 3 itu karena dari apa? Dari pengakuan dan Yesus mengakui dan mensahkan dan bahkan menggunakan perjanjian lama, dan juga rasul-rasul menggunakan perjanjian lama sebagai diakui sebagai firman Allah oleh mereka. Kita tahu bahwa Alkitab itu wahyu Allah. Kemudian rasul-rasul sendiri, itu 12 rasul, jelas menerima otoritas langsung dari Kristus. Sehingga ajaran mereka, surat-surat kiriman dan sebagainya itu diterima sebagai firman Allah. Seolah-olah Kristus sendiri yang mengajarkan itu. Ya, ini kita sedikit tentang revelasi, pewahyuan. Jadi intinya wahyu itu tidak lain pemberitahuan dari Allah kepada manusia, kepada kita, supaya kita bisa tahu apa yang perlu kita ketahui. Yang kalau Allah tidak beritahukan, kita sampai kapanpun tidak akan pernah tahu. Pemberitahuan Allah atau wahyu Allah itu ada di mana? Di sini. Inilah isinya pemberitahuan Allah. Makanya kita mengatakan Alkitab ini wahyu Allah. Dengan kata lain kita mengatakan Alkitab inilah firman Allah. Apa yang difirmankan Allah? Apa yang diberitahukan Allah kepada kita? Kalau ingin tahu isinya, bacalah Alkitab ini. Bacalah supaya saudara bisa tahu, bisa bijaksana. Lantas percayailah isinya ini supaya saudara bisa selamat. Kemudian praktekkan, lakukan, taati firman Allah ini supaya saudara menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Sekarang kita akan lanjutkan itu mengenai revelasi sedikit. Kita akan coba bicarakan beberapa pokok di sini yang semacam rangkuman itu, semacam rangkuman. Jadi dari apa yang sudah diterangkan kemarin, coba kita berusaha merangkum semuanya ke dalam beberapa pokok ini ya. Nah, yang pertama itu pewahyuan atau revelasi itu mempunyai beberapa tema. Jadi tidak terbatas pada satu tema atau dua tema, tapi mempunyai banyak pokok pembicaraan. Jadi Allah menyatakan banyak hal kepada manusia itu ya. Tidak hanya satu hal. Jadi Alkitab ini tidak picik. Alkitab ini luas sekali. Alkitab ini ya bicara mengenai Allah sendiri, mengenai manusia, mengenai dosa, mengenai surga, neraka, mengenai hidup yang akan datang, hidup setelah kematian dan sebagainya, mengenai moral, mengenai ibadah, ya. Ada banyak itu 1001 macam hal di dalam Alkitab. Sampai kita harus juga mempunyai pikiran yang luas sama seperti Alkitab itu luas. Dan selama apa yang Allah inginkan, maksud saya selama apa yang kita butuhkan untuk kita ketahui, itu ada kebutuhan untuk mengetahui sesuatu, maka Allah menyatakannya di dalam Alkitab ini, di dalam lewat wahyu, lewat itu revelasi. Itu yang pertama. Jadi harus diingat, revelasi isinya banyak tema, banyak pokok pembicaraan, banyak subjek, nggak terbatas kepada hanya satu pokok pembicaraan aja. Alkitab nggak hanya bicara mengenai tabernakel hanya sebagian kecil dari pembicaraan yang ada di Alkitab. Alkitab juga bicara mengenai hal-hal lain, keampunan dosa, keselamatan, penebusan, perdamaian dengan Allah, jalan pendamaian, bicara mengenai Yesus sebagai imam besar, bicara mengenai kenabian Yesus, bicara mengenai bahwa dia itu raja, atas segala raja dia pemenang, semuanya. Bicara banyak hal itu. Dan kita harus berusaha ya mengerti semua apa yang Allah sampaikan lewat wahyu itu tadi. Nah, yang kedua, pewahyuan Alkitab itu bersifat parsial. Bersifat parsial. Nah, parsial ini maksudnya, coba kita lihat satu ayat di dalam Ulangan. Dalam Ulangan, ini akan menolong kita mengerti maksudnya di sini. Jadi sejak semula Allah menyatakan bahwa, nah, Ulangan 29 ayat 29, Ulangan 29 ayat 29 itu bunyinya begini.
hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi menurut ayat ini ada dua hal. Yang pertama yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Kemudian yang dinyatakan itu bagi kita. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya di sini Allah mau memberitahu bahwa lewat pewahyuan itu Allah tidak menyatakan semuanya kepada kita. Ya kan? Allah hanya menyatakan itu apa yang kita perlu ketahui. Ini kemarin saya sudah singgung sedikit. Jadi hanya apa yang perlu saudara ketahui, saya ketahui, yang perlu kita ketahui, dan itu yang dinyatakan oleh Allah di dalam Alkitabnya. Bukan apa yang ingin kita ketahui. Kalau apa yang ingin kita ketahui, wah, nggak terbatas nanti banyak. Tetapi Allah hanya memberikan apa yang perlu kita ketahui. Dan sepanjang itu yang perlu kita ketahui, Dia menyatakannya lengkap di dalam Alkitab ini. Ya. Itu yang dimaksudkan dengan pewahyuan itu bersifat parsial. Jadi Allah hanya menyatakan apa yang perlu saudara ketahui. Dia tidak menyatakan semuanya, segala sesuatu, tidak menyatakan semua rahasia. Dikatakan di sana itu yang ada rahasia-rahasia yang masih tersembunyi, tapi itu untuk Allah. Ya, barangkali besok di surga lah kita akan mengetahui semuanya ya. Tapi sekarang ini tidak. Ini hanya apa yang saudara perlu ketahui. Jadi di sini kita bisa belajar kalau Allah itu tidak menyatakan sesuatu, jangan itu saudara berspekulasi sok tahu. Pernah dengar pendeta berkhotbah di mimbar gereja? Sepertinya dia sok tahu segala sesuatu, sok tahu semuanya. Dan sering itu uraian dia bersifat spekulatif, itu berspekulasi. Padahal Alkitab tidak menyatakan misalnya ya. Tapi dia coba menerangkan sesuatu yang tidak dinyatakan oleh Alkitab. Nah, itu bahaya sekali. Jadi kalau Allah tidak menyatakan sesuatu, lebih baik saudara diam. Lebih baik saudara mengakui, bilang, wah maaf saya tidak tahu karena Alkitab tidak bilang seperti itu. Misalnya ya. Kalau saudara itu tanya saya mengenai beberapa hal yang saya tidak tahu karena Alkitab tidak menyatakan, saya akan bilang terus terang, saya maaf tidak tahu. Daripada coba menimbulkan kesan saya pintar, lantas mulai menjelaskan sendiri, mereka-reka sendiri. Jangan-jangan apa Pak Dona? Batu kilangan dipasang di apa? Ya, dipasang di leher, lantas digerakkan ke laut nanti. Jadi ini satu peringatan untuk kita. Karena Ulangan tadi mengatakan 29 ayat 29. Hal yang tersembunyi bagi Tuhan, hal yang dinyatakan bagi kita. Nah, kalau dinyatakan tidak apa-apa, saudara pelajari sampai saudara ngerti, saudara jelaskan kepada orang, tidak apa-apa. Tapi yang tidak dinyatakan oleh Alkitab, jangan coba-coba berspekulasi. Lebih baik diam. Kalau Allah tidak menyatakan sesuatu, lebih baik kita juga diam. Lebih baik kita bilang, ya tidak tahu atau tidak ada keterangan mengenai itu. Ya, mengapa? Allah ada maksud. Allah ada maksud. Dan kedua itu Allah hanya mau memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, apa yang perlu kita ketahui. Dan juga kebutuhan kita ya, kalau kita baca dalam kitab, kebutuhan kita juga begitu. Allah hanya menjanjikan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Kebutuhan jasmani juga begitu, bukan apa yang kita inginkan. Nah, kalau itu mau Allah menjanjikan apa yang saya inginkan, ya saya bisa ingin macam-macam. Saya bisa ingin helikopter, ingin nanti nggak puas, lantas ingin kapal terbang, punya kapal terbang pribadi, nanti belum puas, ingin punya roket, ya nanti setelah punya roket belum puas lagi, ya sampai kapan? Makanya Allah hanya janji, ya, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu. Termasuk juga di sini, aku akan memberitahu segala yang kamu perlu ketahui. Yang Allah anggap sampai saat ini saudara perlu ketahui, Dia memberitahukan. Tapi kalau Dia tidak memberitahukannya, berarti Dia anggap itu belum perlu sekarang. Ya, barangkali besok. Masih ada waktu banyak itu. Di zaman kekekalan kita akan itu banyak rahasia yang akan ditemukan. Saya yakin. Ya. Baik. Itu nomor 2. Nomor 3, sehubungan dengan pewahyuan atau Alkitab itu bersifat parsial, sebaliknya juga Alkitab itu komplit. Bersifat parsial hanya itu pada apa yang perlu kita ketahui.
Nah, sehubungan atau berkaitan dengan ini, maka Alkitab itu sebetulnya komplit. Di dalam kaitan dengan apa yang perlu kita ketahui, dia komplit, dia lengkap. Segala sesuatu sudah ditulis di sini. Sepenuhnya, dinyatakan sepenuhnya oleh Allah. Jadi, berkenaan dengan apa yang Allah nyatakan, Alkitab itu komplit. Alkitab itu lengkap. Tidak perlu ditambahin lagi, tidak ada yang kurang dengan Alkitab. Satu titik pun tidak kurang apa-apa. Ini sempurna. Ini satu pernyataan yang sudah sempurna kepada manusia. Itu nomor 3. Lantas nomor 4. Nomor 4, kita bisa bilang juga bahwa pewahyuan sekarang yang terwujud dalam bentuk Alkitab ini ya, itu juga bersifat progresif. Bagaimana? Progresif. Ya, maaf, kadang-kadang kita campur dengan istilah bahasa Inggris karena kadang-kadang sulit untuk cari istilah bahasa Indonesia itu. Progresif itu begini, maksudnya apa yang Allah nyatakan di dalam Alkitab itu dari permulaan sampai ke akhir itu tambah lama tambah jelas, tambah lama tambah terang, gitu ya. Tambah lama tambah jelas, tambah lama tambah terang, sampai akhirnya itu di dalam susunan Alkitab yang terdiri dari berapa buku itu kemarin kita belajar 66 buku. Ya, jadi dari Kejadian sampai Wahyu ada 66 buku. Nah, itu yang berkenaan dengan bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada manusia itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itu tambah lama tambah terang, tambah jelas. Seperti ini aja contohnya. Contohnya ya, misalnya tentang satu contoh yang jelas tentang, jadi ini untuk menjelaskan apa maksudnya progresif. Misalnya tentang juru selamat, Yesus sebagai juru selamat. Nah, di dalam kitab Kejadian ya, ada sedikit isyarat. Allah hanya Allah hanya memberitahukan sedikit itu di dalam Kejadian. Itu dimulai dengan Kejadian, ini kitab pertama dalam Alkitab ya, Kejadian berapa? 3:15, bukan? Ayat 3:15, pasal 3 ayat 15 mengatakan bagaimana setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, ya. Dan ular akan mematuk tumitnya. Nah, ini sebetulnya janji pertama tentang akan datangnya seorang juru selamat. Nah, pada waktu orang membaca ayat ini, itu masih kurang jelas, bukan? Nah, siapa itu keturunan perempuan? Loh, kok keturunan perempuan? Masa ada keturunan perempuan? Di dunia ini semua orang itu keturunan laki-laki. Ini kok keturunan perempuan? Dan dia akan menemukan kepala ular. Di mana? Siapa ular itu? Dan sebagainya. Itu masih belum jelas, tetapi pelan-pelan saudara mulai membaca Alkitab terus tambah ke belakang tambah jelas. Allah membentuk bangsa Israel kemudian, ya kan? Lewat Abraham. Nah, dari bangsa Israel, kemudian itu lewat raja, lewat itu Raja Daud, kemudian sampai kepada zaman perjanjian baru lahirlah siapa? Yesus. Nah, dalam Injil Matius misalnya disebut nampaklah anak laki-laki itu Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya yang akan melepaskan umatnya daripada dosanya. Nah, sekarang tambah jelas, bukan? Kalau di sini kurang jelas, di sini sekarang tambah jelas. Oh, rupanya Allah mengirimkan juru selamat. Juru selamat itu Yesus itu. Lantas itu tambah ke belakang tambah jelas. Yesus disalibkan. Oh, sekarang jelas, ya. Lebih jelas lagi. Oh, rupanya keturunan perempuan Yesus kan dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, ini keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Oh, sekarang tambah jelas, ya. Di atas kayu salib dia meremukkan kepala setan. Ya. Dia menghancurkan itu kuasa iblis di sana. Dia menghancurkan itu sengat dosa di sana. Menghancurkan maut. Nah, kemudian tambah belakang, tambah jelas sampai kepada Wahyu itu jelas sekali dia adalah juru selamat dan seluruh umat manusia, raja atas segala raja, pemenang ya, atas seluruh alam semesta ini nantinya, dan semua orang yang percaya akan hidup bersama-sama dia untuk selama-lamanya. Nah, dari